misalnya tiba-tiba ada kontrak datang dari UFC atau One Championship misalnya, atau Bellator, brand-brand yang memang lebih saat ini memang lebih international scale-nya gitu. Menurut lo ada peluang nggak sih lo akan ke arah sana? Halo fans, ketemu lagi bareng gue Koko Romedal di Koko MMA pastinya, dan hari ini kita punya tamu spesial, tidak lain tidak bukan adalah satu-satunya juga, dia adalah juara pertama interim di One Pride MMA Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Brian Lawitan. Halo. Mantap. Brian ini sebenarnya Manado domisilinya, bener ya? Iya. Cuman kebetulan dia masih lagi di Jakarta, jadi kita todong langsung mampir ke studio kita. Habis itu kita pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Nih udah mulai maaf ya. Bray, gimana kabar? Puji Tuhan baik. Ini baru beberapa hari dari pertarungan lo kemarin ya. Iya. Tapi lo benar-benar nggak ada muka bonyok sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Waktu itu cuma hidung doang kan, itu kena uppercut doang. Jadi berdarah dikit doang. Tapi udah aman. Nggak ada patah, nggak ada apa. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kan ada fighter-fighter yang hidungnya emang tulangnya dicabut gitu, lu nggak? Enggak. Ini bengkok ini waktu ini kan ada bengkok di sini. Waktu ini kena kick waktu itu di taekwondo dulu. Oh, kena kick waktu taekwondo. Jadi memang langsung. Lo sebenarnya udah melanglang buana ya. Kalau guys, tadi gue sempat ngobrol. Jadi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Brian Lawitan ini aslinya pertamanya ya ke dunia olahraga itu bukan di dunia mixed martial art. Ini pemain bola ternyata. Iya. Lo boleh cerita dikit gak sih? Itu gimana ceritanya kok tiba-tiba pemain bola tuh gimana ceritanya? Nah, waktu itu kan kita tuh di kampung tuh kita kan ada satu-satunya di kampung tuh ada kayak lapangan bola gitu. Nah, kita alam aja main alam, terus kalau ada pertandingan tarkam gitu ikut. Yeah. Terus udah waktu SD, SMP, SMA, kuliah aku diutus terus, dikirim terus bawa nama sekolah main sepak bola. Gitu, bawa nama sekolah, lawan sekolah ini. Terus sempet lo mau direkrut sama Arema ya? Iya. Sempet mau sampai diambil sama Arema Malang lo, guys. Berarti dulu. Berarti jago nih. 2000 berapa ya? 2000. Dulu lo main posisi apa tuh? Winger benar-benar boleh back, boleh striker. Ya. Pokoknya di wing aja area lu. Area aku. Kiri kanan? Kanan. Oke. Iya. Ya, nggak jauh-jauh beda sih, sama-sama pakai kaki ya kan. Makanya taekwondo-nya juga jago kan. Kemarin lihat kan spinning kick-nya. Kelihatan banget tuh anak taekwondo banget tuh. Tapi perjalanan lu di One Pride tuh lu sempet kalah sekali ya? Kalah sekali aku. Kalah sekali itu sama Gugun. Sama Gugun. Pada saat itu apa ya? Contender ya? Contender gitu. Iya. Nah, waktu itu aku juga itu lagi di pelatnas. Aku lagi persiapan kickboxing, aku nggak persiapan MMA waktu itu. Gitu. Karena dia juga atlet nasional di kickboxing dan pernah dapat medali juga di Asian Games ya? Oh ya, di SEA Games. Di SEA Games dia juga dapat medali guys. Jadi dia ini sebenarnya dari kickboxingnya juga. Ini abis ini juga dia persiapan lagi nih karena udah mau Asian Games ya. Iya, di kickboxingnya. Berarti ini sebenarnya bakal seru. Nanti pada saat ketemu lagi nih, Brian Lawitan versus Gugun Gusman 2 menurut gue. Iya. Rematch kan? Iya, rematch. Ini bakal gigit banget. Dan gue rasa pada saat pertemuan itu pasti persiapan dia akan MMA matang, Gugun juga akan MMA, persiapannya pasti matang. Jadi ini bakal jadi pertarungan yang seru banget. Seru banget, pastilah. Tapi kalau kemarin menurut lo pertandingan lo kemarin ngelawan Alfiandi ya, akhirnya membuat lo akhirnya dikalungi belt gitu tuh, menurut lo gimana tuh? Wah, gila ya. Memang setiap pemain One Pride, fighter One Pride itu memang cita-citanya memang dapat belt kan. Nah, makanya aku udah buktiin aku harus dapat belt, tapi di sisi lain juga aku kayak ya gimana ya, kayak interim belt gitu kan. Harusnya memang real belt champion bantamweight gitu loh. Nah, tapi itu kan ya nggak apa-apa lah, itu mungkin step prosesnya aku nanti ke depan kan, yang sang juara kan lagi cedera juga kan. Ya, mudah-mudahan si Bang Gugun bisa cepat sembuh, dan kita bisa fight terus memperlihatkan
permainan yang begitu bagus lah ke pecinta One Pride Indonesia. Iya. Gue jadi inget waktu Conor McGregor menang dan dapat interim terus akhirnya nungguin Jose Aldo sembuh dari cedera terus lawan Jose Aldo. Iya. Ini menarik. Ya kita berharap Gugun pastinya speed recovery, cepat sembuh, kemudian supaya cepat bisa balik lagi dan kita nanti bisa benar-benar melihat siapa nih the real champ gitu kan ya. Ya, betul. Harus gitu. dong. Belum puas dong. Iya. Belum puas dalam hati. Ada yang masih harus dicapai lagi. Iya, belum puas sebenarnya. Tapi kalau misalnya biasa kan fighter kan suka cywar atau apapun ke lawannya dan lain sebagainya. Lu tipikal yang gitu gak sih menurut lu? Aku sih nggak terlalu nggak ada cywar sih, aku diam aja, cywar-nya nanti aja kalau di oktagon gitu. Oh, okay. Aku sih gitu. Yeah. Cywar di oktagon sama cornernya juga cywar juga. Iya, kayak kemarin ya. Rengga sama Abro itu cywar. Iya, cywar. Jadi itu kemarin benar-benar 2 lawan 2. Terkadang tuh kesian kalau fighter yang cornernya tuh diem aja gitu. Gue pribadi kadang-kadang di samping tuh duduk gemes gitu ngeliatinnya karena kalau cornernya diem aja tuh kayak 1 lawan 2, bukan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 ya. Tapi kalau kemarin Abro tuh versus Rengga di corner, kemudian benar-benar Brian versus Alfiandi di oktagon. Jadi benar-benar keren gitu. Menarik banget. Tapi kalau misalnya gue sih sebenarnya bukan pengen mancing cywar, tapi cywar itu memang jadi bumbu yang menarik sih. Kita lihat trending topik itu selalu adalah pertandingan-pertandingan yang memang cywar sudah berjalan panjang. Contoh kayak Rudy Ahong lawan Theo ya. Itu the best lah, rapotnya the best. Berapa juta orang yang nonton? Iya gila sih itu. Ahong sama Theo. Ya itu gila banget. Gila banget waktu itu. Sampai bisa dibilang ya satu jiwanya One Pride, yang satu rohnya One Pride. Orang bilang begitu. Nah tapi kalau terlepaskan ya. Iya. Tapi kalau gue bilang, lu nggak ada yang pengen lu sampein gitu buat Gugun misalnya? Kalau buat Gugun sih, ya itu aku bilang ya, kamu cepat sembuh. Aku berdoa biar sembuh kan, speed recovery, biar kita bisa bertarung cepat gitu. Aku tetap nunggu kamu kok. Tetap nunggu ya? Tetap nunggu. Aku harus balas. Ini harus ketemu. Dua ini harus ketemu. Benar. Dua ini harus ketemu. Sama kayak DC Cormier John Jones lah. Iya. Ya, nggak puas di hati DC gitu. Harus ketemu lagi itu untuk pembuktian. Untuk pembuktian. Soalnya banyak tuh yang waktu aku main sama Gugun pertama tuh, banyak tuh yang netizen yang komen kan aku nonton YouTube tuh. Terus ada komentar, wah si Brian tuh gaya doang, ini doang, wah ini panas juga aku. Ya, kalau netizen itu memang banyak yang kayak orang gak sekolah emang bro. Netizen tuh begitu bisa ngomong doang. Makanya kadang-kadang tuh gue bilang jadi fighter tuh nggak gampang bro, sangat tidak mudah. Lu daripada nyibir ya mendingan lu datang ke camp, habis itu lu ajak berantem fighternya. Kalau lu menang lu boleh katain dia sesuka lu deh. Ya kan kadang ngerti aja enggak lu ngomong nulis. Kayak kemarin Alex Munster juga sama, komen ada yang tulis begini katanya Alex Munster curhat. Di sini juga dia bilang besok-besok kalau lagi break minumnya air putih bang, jangan minum anggur merah jadi mabok. Mereka tuh nggak tahu aja. Bro, gue nih pemain amatir ya. Maksudnya gue praktisi, gue pernah tanding amatir fight. Gue mau kasih tahu sama lo, ronde 1 aja tuh rasanya kayak udah anjing nih kapan kelarnya ya. Nih kapan kelarnya. Waktu break ronde 1 tuh aja tuh rasanya udah kayak nih masih lama nih, masih 2 ronde lagi nih bangke nih. Iya betul. Apalagi ini 5 round. Iya, apalagi championship round 5 round. Itu nggak semudah itu gitu. Jadi kalau komen tuh tolong dipikir dulu, jangan dipikir tapi pikir, jangan pakai ini. Ya pakai itu. Kadang-kadang tuh suka support dong atlet-atlet Indonesia. Iya. Harapan lo ke depannya selain di One Pride lu punya nggak sih? Kayak misalnya kalau gue udah berhasil membuktikan diri nih, misal gitu bilang, lo mengalahkan Gugun Gusman dan lo jadi the real champ. Terus misalnya lo berhasil mempertahankan dapat sabuk abadi 3 kali kemenangan. Amin. Terus misalnya setelah itu, kalau misalnya gue bertanya tentang visi jangka panjang lo sebagai seorang fighter di dunia karir lo, apakah lo akan terus menjalaninya di One Pride atau mungkin lo misalnya tiba-tiba ada kontrak datang dari UFC atau One Championship misalnya atau Bellator, brand-brand yang memang lebih saat ini memang lebih international scale-nya gitu. Menurut lo ada peluang nggak sih lo akan ke arah sana? Ya kalau aku sih kan
tidak bisa dipungkiri ya kalau memang aku besar dari sekarang nih aku udah dikenal banyak orang tuh gara-gara One Pride. One Pride. Iya. Jadi aku tetap di One Pride gitu, tapi aku juga harus kayak kalau misalnya kan kalau ada yang panggil gitu dari One atau UFC atau Bellator gitu kan ya, kok bilang jadi aku nanya dari One Pride kayak prof yang ini lo akan tukar pikiran dulu memilih gitu, yang mana jalan terbaik buat lo. Pokoknya dalam dari hati aku sih yang udah besarin aku ya, aku tetap loyal tetap ke One Pride. Wow, kacang tidak lupa kulit. Iya, betul. Itu penting, harus penting. Ingat, harus itu yang penting. Itu penting. Kita lihat meskipun ya kita bilang misalnya One Championship atau UFC misalnya skalanya lebih besar internasional dan lain sebagainya, tapi ada banyak fighter yang hidupnya tuh berubah sejak mereka masuk One Pride loh. Iya, ya betul, kan? benar. Kita lihat itu tinggal kayak menunggu kesempatan aja, giliran siapa nih. Kita lihat Suwardi hidupnya berubah total. Iya. Theo Ginting, Rudy Ahong, popularitasnya sampai udah kayak artis main di Trans TV mulu gue lihat ya kan. Iya. Sampai di Theo juga di Net TV di mana gitu. Jadi perubahannya tuh signifikan. Inandia Citra. Jadi bintang iklan UC 1000 gitu kan. Jadi memang memang gara-gara One Pride ini kita bisa berubahnya memang pesat banget gitu. Orang-orang banyak kenal gitu loh. TV nasional kan iya. Meskipun kadang kita memilih misalnya ada fighter Indonesia main di One Championship gitu. Tapi orang Indonesia nggak tahu gitu. Itu terbukti dari gini. Gue kalau bahas fighter One Championship nggak ada yang nonton. Nah, aku ada pengalaman nih, Bang. Waktu itu aku pelatnas di Jawa Barat, di kayak kampung gitu. Nah, ada orang kayak masak gitu, chef gitu. Dia nanya, kayaknya pernah lihat katanya aku. Jadi orang-orang kampung itu lebih kenalnya itu TV One Pride, bukan TV nasional, bukan kayak mohon maaf ya, bukan One Champion, atlet One Champion. Waktu itu kan aku sama Adrian Mateis waktu itu kan ada. Adrian Mateis. Nah, aku sebelum si chef itu ngomong, aku pernah lihat abang kayak nggak asing katanya. Aku bilang, oh iya, abang pernah main di TV One? Oh iya benar, aku di One Pride. Terus coach, kan ada Adrian Mateis nih, aku bilang ini juga ada. Sebenarnya mereka enggak. Simpelnya gini aja, kayak tadi waktu dia datang, jadi ini kan studio gue ini kan ada sport centernya, ada macam-macam lah ya. Pada saat dia masuk tadi tiba-tiba admin gue tuh pada yang kayak masuk, nih yang kemarin juara kan? Ini yang kemarin juara kan? Langsung gitu kan tadi kan? Iya, bisa gitu. Itu hal yang lu bisa dapetin sebenarnya di One Pride sih. Iya. Orang Indonesia akan tahu itu gitu. Makanya kita harus, karena siapa yang kacang tidak lupa Kacang nggak lupa kulit. Iya itu. Loyalitas nomor satu. Loyalitas lah nomor satu. Luar Orang biasa. berhasil itu karena loyalitas. Berarti kalau misalnya fighternya loyal, One Pride-nya juga loyal, harusnya ke depannya ya industri MMA Indonesia bisa berkembang lebih bagus lagi. Siapa tahu ya kan? Setia di One Pride dan suatu hari One Pride skalanya lebih besar daripada One Championship, lebih besar dari Bellator, kita nggak pernah tahu. Iya. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu gitu kan, kalau kayak gitu gue amin ya kan, gue keliling dunia bawain ya. Iya keliling dunia jadi announcer ya. Bahasa Inggris senang lancar. ya luar biasa. Berarti lo masih di Jakarta dan karena persiapan juga, tapi lo persiapan pelatnas untuk si ASEAN Games? Si Games di Jakarta juga. Oke, berarti lo lama nih di Jakarta nih, baru nanti lo balik ke sana ya. Iya. Tapi kalau bisa dibilang sebenarnya gue yang pengen gue bahas juga TMT. Iya. TMT itu dari Manado ya bro ya? TMT Manado ya. Itu adalah camp dari Manado. Ya teman-teman yang di Manado mungkin bisa pengen cobain latihan dengan apa ya? Lu pengen latihan fighter beneran, lu pengen bisa belajar bela diri dengan benar. Gue rasa TMT salah satu tempat tujuan yang sangat bagus di Manado. Kenapa? Karena fighter dari TMT itu waktu masuk ke One Pride itu sangat amat mengejutkan. Itu kayak they don't get in to take a part, but they get in to take over gitu. Kayak seolah-olah gitu. Kayak semuanya dia menang. Gue yang ngebawain tuh kayak
Ini TMT gokil amat ya. Kok semua yang dari TMT kok ada menang mulu ya? Gitulah. Memang kita udah persiapan banget ya, karena memang udah masuk One Pride MMA ini kan tidak mudah. Ya, lu diseleksi. Diseleksi tidak gampang. Jadi kita teman-teman lain tuh seleksi duluan, kita masih belum wah. Kan ground di BJJ di Manado nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi kita belajarnya Rengga di Jakarta. Rengga Jakarta. Jadi kita belajarnya di YouTube. Belajar di YouTube. YouTube dulu. Gokil. Dulu waktu itu aku. Gokil. Terus persiapan itu aku setahun itu full. Kita latih terus. Ground skillnya latih terus. Walaupun hanya lihat YouTube. Dan memang nggak bisa dipungkirin bahwa ground skill kayak Brazilian Jiu-Jitsu misalnya, terutama BJJ ya. Kalau wrestling mungkin udah lebih merata. Tapi kalau BJJ memang pusatnya tuh masih bisa dibilang di Jakarta banget sih. Jakarta banget sebenarnya. Terus waktu itu masuk One Pride itu dia suka dukanya ada sih, maksudnya aku kan kerja waktu itu aku sempat berhenti buat berlatih masuk One Pride gitu. Jadi aku melangkah bukan setengah-setengah, jadi total. Melangkah itu harus total ya. Aku harus masuk One Pride, diterima, aku harus champion. Iya. Sampai jual motor aku dijual. Jual motor untuk biaya latihan? Biaya untuk ke Jakarta audisi. Oh, lu audisi di Jakarta? Karena nggak pernah ada audisi di Manado ya? Nggak. Waktu itu aku udah masuk. Udah masuk baru ada. Iya. Guys, jadi lu bisa nangkep bahwa dia tahu apa yang dia mau dan dia rela berkorban, dia sacrifice yang sesuatu yang buat dia besar gitu loh. Untuk bisa benar-benar gapai apa yang dia mau gitu. Yang terpenting berarti ya lu harus tahu dulu dream lu apa, lu harus on the track, lu harus fight mati-matian sampai itu terwujud. Dan hari ini meskipun masih champion interim belt, tapi ya already a champ. Artinya gue rasa kerja keras lu selama ini terbayar. Apa yang lu relakan terbayar. Tinggal satu goals lagi yang ada dua lah menurut gue goals lagi yang bisa Brian kejar adalah satu, mengalahkan Gugun Gusman untuk membuktikan the real champ. Yes. Kemudian mempertahankan sabuk untuk dapat sabuk abadi. Ya, itu betul sekali. Iya. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang dan gue secara pribadi ya nggak peres nih karena lo lagi datang ke studio gue enggak. Tapi gue suka tipikal orang yang stand up fight-nya itu keren, ya atraktif. Sama gue suka orang yang pada saat di ground dia juga skillful di ground. Gitu. Jadi menurut gue Brian nih salah satu yang melengkapi kedua-duanya. Kemarin lo lihat dia jab dia side step, kemudian dia straight dia side step, kemudian dia knowledge fight IQ-nya ada gitu loh. Fight IQ-nya ada. Kemudian dia giring pelan-pelan dia bawa ke cage, kemudian dia baru mulai main clinch dan lain sebagainya, baru dia take it to the ground. Sampai 4 round dia dominasi, gue rasa sih well. Congratulations. Thank you. Keren. Thank you. Good job banget, keren. Dan guys, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi, kalian juga harus follow Instagramnya Brian Lawitan di @brian.l26. Brian.l26 nanti kita tulis di sini. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share kalau kalian suka. Support terus industri olahraga Indonesia. Salam Koko MMA. Ciao. Harus dong.